Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Bacarita Film 11. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 138. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Bacarita Film 11. Buat kalian yang mau mentraktir Mimin, kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan meluncur. Melihat para spirit itu berhasil dikendalikan oleh Putri Miao Miao, Pavilion Serendipity pun langsung memerintahkan para kultivator aliansi anti-heaven untuk melawan balik dan membalikan keadaan. Namun nampaknya Feiyu masa depan masih memiliki rencana cadangan, walaupun spirit yang sebelumnya bisa dikendalikan oleh Putri Miao Miao. Tapi ia tidak terlalu khawatir. Feiyu masa depan pun berkata, "Sungguh mengejutkan. Untungnya, aku masih ada backup." Terlihat ia seperti mengeluarkan tali energi di tangannya, dan beberapa spirit lainnya pun masih berhasil ia kendalikan. Kemudian ia berkata kepada South Heaven Gate CS, "Heaven God Lu, South Heaven Gate, Mount Art Ranking, God Ranking, pergilah dengan kehidupan masa lalu dan hentikan Kinan." Heaven God Lu pun menjawab, "Baiklah." Kemudian, keempat jiwa orang itu pun masuk ke dalam spirit yang dibuat oleh Feiyu masa depan. Terlihat setelah masuk ke dalam spirit itu, aura kekuatan mereka semakin bertambah kuat. Mereka berempat pun langsung menatap Kinan dengan tajam. Kinan tersenyum sambil memegangi pedangnya. Ia berkata, "Sudah waktunya, aku akan menghancurkan kehendakmu sebelum menghabisi dirimu yang sebenarnya." Kinan lalu menebaskan Sky Desolating Saber ke arah kehendak empat orang itu. Kehendak South Heaven Gate yang tahu jika serangan Kinan ini sangat berbahaya, kemudian menggunakan barrier South Heaven Godly Seal untuk menahannya. Sementara South Heaven Gate menahan serangan Kinan, One Art Ranking dan God Ranking mencoba menyerang Kinan. "Kinan, mati kau," ucap mereka. Tapi dengan mudah Kinan menangkis serangan dari dua orang itu. "Nyah, aku tidak punya waktu untuk kalian sekarang." Kinan bergerak cepat. Heaven God Lu terkena serangan Kinan dan langsung terpental. Dan dengan tiba-tiba, Kinan telah berada di depan Feiyu masa lalu dan siap menebasnya. Kinan pun menggunakan Sky Stride Blow dan menebas Feiyu masa lalu. Feiyu masa lalu mencoba menahan serangan Kinan dengan pedang energinya, yaitu Sword Scriptures of Destruction. Akan tetapi pedangnya patah dan tebasan Kinan langsung menghantam tubuh Feiyu dari masa lalu. Seketika Feiyu masa lalu pun langsung mengeluarkan darah dari mulut dan tubuhnya. Dengan tubuh menggigil menahan rasa sakit serta batuk seiring menghilangnya tubuhnya. Feiyu pun menatap Kinan dengan senyuman, seakan ia terlihat senang. "Kinan, terima kasih sudah membebaskanku dari pembatas Tribulation of Three Lifetimes. Aku benar-benar minta maaf telah mengganggumu." Setelah Feiyu menghilang, Kinan pun berkata dalam hatinya, sepertinya dia juga tidak mau dibatasi oleh Tribulation of Three Lifetimes. Kinan kemudian melihat altar yang terbang di atas langit dan berkata kembali, "Sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku naik ke altar." Namun baru saja Kinan berkata seperti itu, tiba-tiba Mount Art Ranking bergerak dengan cepat ke belakang Kinan sambil bersiap melancarkan serangannya. "Kinan, jangan kau berani." Namun kata-katanya terputus seketika. Kinan berbalik dan langsung menebas tubuh dari kehendak Mount Art Ranking dengan keringat yang bercucuran dan memegang luka yang didapatkan dari Kinan. Mount Art Ranking berkata, "Kinan, aku selalu ada di sisimu. Kau harus hati-hati. Heaven God Lu, South Heaven Gate, kehidupan masa depan Empress Feiyu masih merencanakan sesuatu di belakang layar." Setelah ia mengatakan hal tersebut, Mount Art Ranking berkata di dalam hatinya, setelah Kinan mencapai ranah Martial God dan mempunyai peluang melawan jati diri Heaven God Lu, South Heaven Gate, God Ranking, aku bisa mendapatkan keuntungan sebagai pihak ketiga. Tapi Kinan tidak mendengarkan rayuan dari kehendak Mount Art Ranking itu. Kinan langsung melancarkan kembali serangannya ke arah perut kehendak Mount Art Ranking sampai jadi donat. Setelah kehendak Mount Art Ranking tergeletak, Kinan pun meliriknya dengan sinis, lalu berkata, "Aku tidak memiliki alasan untuk mengambil resiko dihianati olehmu." Kinan pun kemudian terpikirkan ucapan Mount Art Ranking sebelumnya tentang rencana Heaven God Lu, South Heaven Gate,
Get Ranking, dan Empress Feiyu masa depan. Kinan bergumam, namun apa yang Heaven Guard Lu, South Heaven Gate, dan kehidupan masa depan Empress Feiyu rencanakan? Tapi Kinan tidak terlalu memikirkannya. Ia kembali melihat altar dan bergumam, lebih baik naik altar dulu. Singkat cerita, Kinan pun telah sampai di atas altar. Kinan langsung melepaskan God Force-nya dan memanggil tribulasi. Terlihat petir tribulasi pun mulai muncul. Di saat itu, Kinan merasa senang dan berkata, akhirnya tribulasinya muncul. Di sisi lain, salah seorang kultivator di sini berkata dengan terkejut, apa Kinan berhasil memicu tribulasi hanya dengan berada di atas altar? Ucap kultivator tersebut yang ternyata adalah bawahan dari Heaven Guard Lu. Heaven Guard Lu sendiri dengan tubuh bergetar ketakutan. Ia berkata di dalam hatinya, kalau kita membiarkan bocah ini berhasil mencapai ranah Martial Guard, apa kita akan selamat? Tanyanya dalam hati dengan rasa takut yang ia rasakan. Ternyata di atas altar sudah ada Empress Feiyu. Empress Feiyu kemudian memerintahkan Kinan untuk mengaktifkan Dao Rune. Mendengar Empress Feiyu berkata seperti itu, Kinan pun segera mengikutinya. Baik, jawab Kinan. Kehidupan masa depan Empress Feiyu sangat terkejut karena Kinan ternyata telah mencapai level seperti itu yang bahkan dia juga tidak mengiranya. Sedangkan Empress Feiyu asli tengah merapal mantra agar proses kenaikan Kinan bisa berjalan lebih cepat. Setelah Empress Feiyu selesai merapal mantra, energi yang sangat kuat pun mulai turun dari langit dan menghantam altar. Para kultivator kebingungan. Mereka berkata, apa itu Origin Force? Ucap para kultivator itu. Namun Kinan mengerti sebenarnya apa yang sedang terjadi. Kinan pun berpikir di dalam hatinya, aturan kultivasi telah berubah menjadi kacau. Setelah aku memicu tribulasi ranah Martial Guard lebih jauh lagi dengan rundau milikku dan milik Feiyu, dan fakta kalau dia adalah salah satu pencipta benua, dia mampu memanggil Origin Force. Setelah memanggil Origin Force yang mengejutkan semua orang, kemudian Empress Feiyu berkata kepada Kinan, Kinan, aku akan membawa Putri Miao Miao dan Dead Crystal ke altar. Kau masukkan Mon Arsid dan Godfried ke dalam tubuh mereka. Biarkan mereka menggunakan Origin Force untuk memurnikannya. Maka mereka bisa mencapai ranah Martial Guard juga. Oke, jawab Kinan. Singkat cerita, Jiang Dilan dan Miao Miao telah berada di atas altar. Kinan pun langsung memasukkan Mon Arsid dan Godfried ke tubuh mereka berdua. Di sini, Kinan melihat jika mereka berdua sebenarnya bingung, tapi Kinan berkata, tidak ada waktu untuk menjelaskan, fokus saja untuk mencapai ranah Martial Guard sendiri. Setelah menerima Mon Arsid dan Godfried, Putri Miao Miao dan Jiang Dilan pun langsung bersemedi untuk naik tingkat juga ke ranah Martial Guard. Melihat hal tersebut, seketika itu Kinan pun berpikir dalam hatinya, Origin Force sangat kuat, itu mampu mendukung kultivator lain juga. Kinan lalu berteriak kepada teman-temannya yang lain, Senior Dragon Emperor, Senior Brother, Brother Gongyang, Longhu, Simakong, sini dan resaplah Origin Force-nya. Dengan sangat tiba-tiba, mereka pun telah tiba di altar. Mata Longhu langsung berbinar bahagia dan berkata, Kinan, kau benar-benar sahabat baikku. Simakong juga tertawa dan mengatakan jika dirinya tidak menyangka jika ia akan mendapat keberuntungan seperti ini dalam hidupnya. Kinan yang melihat Jiji Longhu lalu berkata, waktunya tinggal sedikit. Fokus saja untuk mencapai ranah Martial Guard dengan sendiri. Kita bicara nanti setelah semuanya selesai. Setelah mendengar ucapan Kinan, semua teman-temannya pun dengan serentak menjawab, oke. Singkat cerita, mereka semua pun mulai menyerap Origin Force-nya. Kinan yang mengetahui Dragon Emperor mewarisi Monarch Horoscope. Kinan pun melihatnya dan bergumam dalam hatinya. Senior Dragon Emperor sudah mewarisi Monarch Horoscope. Jadi dia sudah terikat oleh aturan Monarch Horoscope. Dengan mempersiapkan sebuah energi di tangannya, Kinan kembali bergumam. Itu mustahil baginya untuk mencapai Martial Monarch dengan sendirinya. Kinan lalu menyalurkan energi itu kepada Dragon Emperor. Dengan cahaya Great Dao dan bantuan Origin Force, Senior Dragon Emperor akan dapat meminimalkan batasan-batasan aturan. Gumam Kinan
dalam hatinya. Seketika aura kekuatan dari Dragon Emperor pun meningkat dengan sangat signifikan. Bahkan Heaven Godlu sampai tercengang dibuatnya. Anjir, ucap dari Heaven Godlu. Kemudian melihat Heaven Godlu dan yang lainnya merasa panik, Empress Feiyu lalu berkata, bahkan kalau mereka berhasil mencapai Martial God dengan sendirinya, mereka masih belum menguasai 4 ekstremitas. Mereka tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi kita. Tetap berpegang pada rencana. Setelah Kinan mati, itu akan menyegel kesepakatan untuk kita. Ucap Feiyu masa depan sambil menyalurkan energi Origin Force kepada Heaven Godlu, South Heaven Gate, dan God Ranking. Empress Feiyu, memang benar, kau bisa memanggil Origin Force, tapi sebagai salah satu pencipta benua kedua, aku bisa melakukan hal yang sama. Lanjut dari Empress Feiyu masa depan. Setelah mendapatkan energi tersebut dari Feiyu masa depan, ketiga orang itu pun mencoba untuk menyerang Kinan. Mereka segera melompat ke arah Kinan sambil berteriak, "Kinan, mati kau!" Putri Miao Miao yang sadar jika Kinan akan diserang, ia kemudian membuka matanya dan berkata dengan sangat tegas, "Kau pikir kau bisa membunuh Kinan?" Putri Miao Miao langsung menghadang mereka bertiga dan menggunakan teknik mystical chain of the secret spirit. Seketika langkah ketiga orang itu terhenti. Di sisi lain, Empress Feiyu asli yang melihat Putri Miao Miao bertambah kuat secara signifikan. Ia terlihat senang dan berkata sambil tersenyum, "Tidak sia-sia bagiku menggunakan Immortal Force-ku dan bantuan Forbidden Art untuk membantu Ten Spirit Immortal Flash-nya berevolusi lebih jauh dalam waktu sesingkat itu." Heaven Godlu di sini merasa kesal kepada Miao Miao. Ia berkata, "Seorang putri dari Lost Herb Garden berani macam-macam dengan kami berulang kali." Setelah mengatakan hal itu, ia pun langsung menghancurkan serangan Miao Miao dengan tangannya. Sedangkan South Heaven Gate, ia menyiapkan sebuah tombak untuk menyerang Kinan. "Kinan, kau akan tetap mati," ucapnya dengan penuh amarah. Ia pun melesatkan tombak itu ke arah Kinan dengan sangat cepat. Dan kekuatan serangannya itu sangat mengerikan. Putri Miao Miao pun berteriak, "Kinan, awas!" Di sisi Kinan, ia berdiri tegak tanpa rasa takut saat tombak itu mulai mengarah kepada dirinya. Namun saat tombak itu akan mengenai Kinan, sebuah mata yang sangat besar muncul di langit. Kemudian, mata itu berubah menjadi seekor naga spirit dan langsung menghancurkan serangan dari South Heaven Gate. South Heaven Gate sungguh tidak menduga jika hal itu akan terjadi. Dengan keringat dingin yang keluar dari wajahnya, ia bergumam, "Setelah kelahiran tribulasi, selama kau menyerang orang yang menyeberangi tribulasi, mereka akan dianggap sebagai musuh." Pavilion Serendipity tampak senang karena tribulasi Martial God Kinan sudah muncul, sedangkan semua teman-teman Kinan masih berkultivasi karena mereka akan mencapai ranah Martial God setelah mencapai ranah Martial Monarch dengan sendirinya juga. Dao Origin Heavenly Mountain pun sangat senang dan mengatakan jika permulaan era baru sudah tak terelakkan lagi. Namun tiba-tiba tribulasi Kinan yang awalnya hanya seekor naga kini bertambah banyak menjadi sekumpulan pasukan kerajaan yang siap melawan siapapun. Sampai-sampai Empress Feiyu sangat terkejut dibuatnya. Seperti manusia, beast, demon, dan dewa, mungkinkah ini adalah Buddha Immortal Shadow Tribulation? Buddha Immortal Shadow Tribulation biasanya dipicu ketika seseorang naik level ke ranah Heaven God, bahkan menguasai Dao sepenuhnya. Tidak akan memungkinkan dia untuk melangkah sejauh ini. Apakah itu berarti anak itu sudah mempunyai primary fire di tubuhnya? Bukannya itu berarti bahwa kehidupan masa lalunya adalah, ucap Empress Feiyu yang menebak-nebak masa lalu Kinan. Kinan pun siap menghadapi para pasukan tribulasi itu agar dirinya segera mencapai ranah Martial God. Satu persatu, para prajurit tribulasi Kinan tebas dengan Destruction Battle Saber-nya. God Ranking yang panik pun berteriak, "Hancurkan tribulasinya dulu, baru bunuh Kinan."
God Ranking mencoba ingin menghancurkan salah satu prajurit tribulasi. Feiyu masa depan mencoba menghentikannya. Berhenti. Namun, God Ranking terlambat mendengarkan perkataan Feiyu masa depan, sehingga tubuh kehendaknya itu seketika hancur, diserang oleh prajurit tribulasi. Feiyu masa depan berkata, jika tindakan God Ranking itu sangat bodoh. Sedangkan Kinan, selain harus menghancurkan pasukan tribulasi, ia juga harus menghabisi para musuhnya yang mencoba untuk menghabisinya. Terlihat Putri Miao Miao sangat khawatir dengan Kinan, karena Kinan harus melawan atau menyerang prajurit tribulasi yang lebih dari 500 sosok. Empress Feiyu pun mengingatkan Miao Miao agar hati-hati terhadap South Heaven Gate. Putri Miao Miao pun menjawab, jangan khawatir, serahkan pada aku. Ternyata saat ini, di depan Miao Miao dan Feiyu, telah berada Feiyu masa depan dan South Heaven Gate. Feiyu masa depan meminta South Heaven Gate untuk segera maju dengan menyiapkan sebuah serangan. South Heaven Gate pun paham apa yang dikatakan oleh Feiyu masa depan. Namun, Empress Feiyu mencoba menggertak South Heaven Gate dengan melancarkan serangannya. Jangan pernah memikirkan hal itu. Tapi dengan senyuman licik, Feiyu masa depan berkata, Empress Feiyu sudah terlambat. Formasinya sudah diatur sejak lama. Tiba-tiba, sebuah formasi yang berada di South Heaven Gate mengeluarkan sebuah energi kekuatan yang sangat besar. South Heaven Gate sangat percaya diri jika dirinya akan berhasil menghancurkan tribulasi Kinan kali ini. Kinan, aku akan menghancurkan tribulasimu sekarang. Putri Miao Miao pun segera mengumpulkan energi di tangannya dan berkata, jangan harap. Kala itu, South Heaven Gate melancarkan serangannya, namun berhasil diblokir oleh Putri Miao Miao dengan sangat kelelahan. Dan sedikit darah yang keluar dari mulutnya. Putri Miao Miao bersyukur jika dirinya berhasil menahan serangan dari South Heaven Gate. Kinan yang melihat Putri Miao Miao kelelahan dan terluka pun tampak khawatir kepada Putri Miao Miao. Kinan memanggil Putri Miao Miao. Putri, apa kau baik-baik saja? Tanya Kinan. Jangan khawatirkan aku dan atasi saja tribulasinya untuk mencapai ranah Martial God, jawab Putri Miao Miao. Dengan ekspresi sangat sedih dan terpaksa, Kinan pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh Putri Miao Miao. Ia pun kembali mengatasi tribulasinya itu. Sedangkan di sisi musuh, tampak South Heaven Gate dan Feiyu masa depan tengah menyiapkan serangan lainnya, karena serangan sebelumnya bisa ditahan oleh Miao Miao. Namun tiba-tiba Pavilion Serendipity merasa jika kekuatannya terkuras. God Beast sadar jika benua kedua menolak mereka. Empress Feiyu dengan wajah panik pun berkata, jadi inilah kenapa kau menciptakan Monarch Seed dan Godfried untuk menarik para kultivator untuk datang ke sini. Para kultivator sangat kebingungan karena tiba-tiba mereka kembali ke benua Changlan. Mereka bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Apa Kinan mencapai ranah Martial God? Di sini, God Beast Forbidden Ground sangat murka. Ia terlihat sangat marah dan berkata, sial, dia sebaiknya mati di benua kedua, ucapnya. Di sini, kemudian Tang Qisan sangat terkejut. Tang Qisan berkata, apa? Kultivasi Martial Monarch? Ternyata yang membuat dia terkejut adalah South Heaven Gate yang mengeluarkan energi sangat kuat sekali. South Heaven Gate tertawa, hahaha, sebagian besar kultivasiku akhirnya dilepaskan. Kinan, hari ini kau pasti akan mati di tanganku. Kemudian South Heaven Gate mencoba menyerang Kinan dengan serangan yang terlihat seperti spirit monster yang mengerikan. South Heaven Gate bergumam, bahkan kalau itu hanya bisa bertahan selama 30 napas, itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu, Kinan. Terlihat spirit yang seperti monster itu segera menuju Kinan. Namun di sini, Empress Feiyu tentu saja tidak akan tinggal diam. Empress Feiyu menggunakan teknik Soaring Jet Immortal Tower sehingga membuat serangan dari South Heaven Gate tertahan oleh Empress Feiyu. South Heaven Gate kemudian berkata, Empress Feiyu, sekarang aku akhirnya bisa menggunakan 6 Immortal Intent. Gerakanmu tidak berguna bagiku. Ia kemudian menyiapkan sebuah serangan di tangannya dan berkata, Kinan, inilah hasil dari melawanku. Bagaimana kelanjutan kisah dari Kinan ini? Apakah Kinan berhasil mengatasi tribulasi? Apakah Kinan harus gagal kembali? Ceritanya semakin seru ya.
Namun maaf, Mimin harus hentikan dulu ceritanya sampai di sini. Tunggu kelanjutannya di esok hari. Akhir kata, see you next time.